Di video ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan looping di Vue.js. Di sini saya akan coba siapkan dulu, misalnya kita punya data to-dos, bentuknya adalah sebuah array of object, di mana kita lihat di dalam properti objeknya ada keyname dan juga isDone. Sekarang di sini kita lihat ada makan, minum, dan juga tidur. Misalnya kita punya data seperti ini dan kita pengen nampilin data ini di dalam aplikasi Vue.js kita. Nah, gimana caranya? Di sini misalnya kita akan mau kita pengen ngerender data tersebut di bagian HTML-nya. Kita akan coba pakai order list. Lalu di sini kita akan looping bagian elemen listnya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan directive yang namanya v-for. Oke, v-for. Di sini teman-teman bisa buat sebuah variabel hasil iterasinya, hasil pengulangannya. Misalkan di sini saya akan pakai singular daripada to-dos, yaitu to-do. Lalu in-nya ini adalah source datanya. Jadi misalnya kita pengen membuat sebuah variabel to-do dari source-nya itu adalah data to-do. Jadi di sini data to-dos. Lalu setelah ini kalau kita mau nge-render datanya, teman-teman bisa menggunakan double mustache seperti biasa, lalu tinggal pakai variabel yang kita buat tadi. Di sini nama variabelnya adalah to do, lalu kita akses propertinya adalah name. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat data-data yang kita punya dari Vue.js ini di dalam aplikasinya. Di sini ada makan, minum, dan juga tidur. Kalau teman-teman mau mengakses properti data yang lain, teman-teman tinggal akses propertinya aja, misalkan di sini todo.name, todo.isDone. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang data atau properti data isDone-nya juga sudah muncul, ada true, true, dan juga false. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan looping di Vue.js. Jadi yang pertama, misalnya kalau teman-teman punya data array dan pengen nampilin data array-nya tersebut di dalam sebuah aplikasinya, nah teman-teman bisa menggunakan directive yang namanya v-for. Di sini v-for ini ada to do, lalu nama variabelnya ini sebenarnya bebas. Ini nama variabel hasil iterasinya. Nama variabelnya bebas, bisa item, bisa data, dan lain sebagainya. Lalu pakai keyword in. Nah, ini adalah sumber datanya. Data apa yang mau teman-teman looping? Nah, kebetulan di sini adalah data to-dos, maka saya menuliskannya di sini adalah to-dos. Lalu kalau sudah seperti itu, teman-teman untuk mengakses setiap datanya, hasil iterasinya, teman-teman bisa menggunakan variabel yang udah teman-teman deklarasiin di sini. Ini harusnya to do, lalu nama propertinya adalah apa yang mau teman-teman akses. Di sini name dan juga isDone. Dan juga ada tambahan sedikit, jadi kalau teman-teman melooping sesuatu, jangan lupa di sini kasih yang namanya binding key. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ini untuk performance aplikasi kita. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data yang sudah cukup besar dan di looping di aplikasi Vue-nya, ini akan ngaruh ke performance. Tapi untuk UI-nya atau dari tampilannya sendiri nggak ada perbedaan karena data kita masih sedikit. Nah, silahkan teman-teman masukkan data-data Unix daripada data yang kita looping. Nah, biasanya kalau teman-teman ngambil data dari database, kita punya ID biasanya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya ID, teman-teman masukkan aja data Unix dari setiap datanya. Misalkan di sini yang unik adalah name. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya to do name. Atau cara kedua adalah teman-teman bisa menggunakan indeks hasil iterasinya. Nah, di sini teman-teman bisa bungkus di dalam tanda kurung seperti ini. Lalu untuk parameter keduanya adalah indeksnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya indeksnya ini di dalam binding key-nya ini. Nah, sekali lagi ini sama sekali kalau dari UI-nya tampilannya nggak ada perbedaan, tapi ini perlu atau wajib kita lakukan karena untuk performance daripada aplikasi kita. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan looping di Vue.js.